Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janggal Fareza, NPM 223-11086, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal UAS. Itu yang pertama, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat dalam sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Kemudian ada ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, adalah bagian dari unit pemrosesan utama dalam sebuah komputer. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada control unit atau CU. Adalah komponen CPU yang mengarahkan dan mengkoordinasikan pengoperasian seluruh bagian komputer lainnya, mengatur aliran instruksi dan data antar berbagai komponen. Kemudian ada input device. Input device merupakan bagian dari perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer serta memungkinkan pengguna berinteraksi dan mengontrolnya. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output sendiri adalah perangkat keras apapun yang digunakan untuk mengirim data dari komputer ke perangkat atau pengguna lain. Nomor 2, untuk gambar yang pertama itu adalah prosesor. Fungsinya itu untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Gambar kedua itu adalah scanner. Fungsinya membaca gambar atau teks yang ada pada dokumen fisik, kemudian mengubahnya menjadi file digital. Untuk bagian ketiga, itu ada node bridge chipset, yaitu mengatur komunikasi antar CPU, RAM, kartu grafis, dan beberapa perangkat input-output lainnya. Kemudian tempat yang keempat adalah soket prosesor, yaitu tempat untuk meletakkan dan memasang prosesor. Untuk yang terakhir, gambar yang kelima, itu adalah port dari kabel ATA. Fungsinya adalah untuk menghubungkan kabel ATA dengan mainboard. Kemudian di sini ada RAM. Untuk RAM sendiri di sini bisa dilihat untuk kapasitasnya 2 GB. Kemudian untuk cara melihat versinya, yaitu untuk ke command prompt, kemudian ketikkan wmic memory chip get device locator, kemudian manufacturer, kemudian hit enter. Kemudian di sini akan terdapat yaitu Kingston. Lalu untuk melihat spesifikasi dari prosesornya, itu ada di bagian setting, kemudian about sama dengan RAM yang tadi. Di sini dilihat ada Intel Core i3 ya. Kemudian ada 2,20 GHz. Kemudian cara melihat disk. Di sini ada di System Information. Pada bagian System Summary kita pilih Components. Kemudian dalam Components kita pilih Storage, dan di dalam Storage di situ kita bisa lihat disk. Di sini modelnya ada V sampai DK sampai GB ini 512 GB. Kemudian ada size-nya yaitu sekitar 500 GB, sama seperti dengan modelnya. Kemudian ada LAN, dan bisa dilihat di pengaturan jaringan, status jaringan. Di sini saya ada memakai satu adapter, jadi terdapat WiFi 2. Namun yang akan kita olah itu yang WiFi pertama. Kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini akan terlihat yaitu konektor usingnya. Di sini memakai Qualcomm Network Adapter ini ya. Untuk melihat VGA, untuk mencarinya menggunakan command dxdiag.
Kemudian pada bagian display ini bisa kita lihat untuk namanya Intel R HD Graphic 3000 ya. Untuk total memorinya di sini kapasitasnya ada 1 GB 72 MB. Kemudian di sini ada BIOS ya. BIOS masih di tempat yang sama, yaitu di DXDI. Kemudian di sini bisa kita lihat versinya itu 2.09. Kemudian ada Windows. Di sini versinya ada 22H2. Saya memakai edisi Windows 10 Pro. Untuk software yang saya gunakan di sini ada Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah software untuk dimana Anda bisa mengcoding atau bisa juga memvisualisasikan sebuah data dari codingan tersebut. Misalnya dari seperti HTML, Python, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada Zoom. Zoom ini sendiri adalah tempat kita untuk meeting ya, bertemu dengan orang yang jauh secara daring melalui video. Kemudian di sini bisa diatur juga schedule untuk Zoom-nya, untuk meetingnya. Kemudian ada VLC. VLC sendiri adalah media player untuk memainkan video. Ya, video. Di sini bisa dilihat medianya, bisa di-upload file dari file-file video dengan format MP4, MKV juga bisa. Kemudian OBS. OBS sendiri adalah aplikasi untuk merekam layar komputer, serta juga bisa untuk memulai streaming. Kemudian ada Word. Word di sini untuk membuat dokumen dengan format doc. Di sini ada banyak variasinya. Kemudian ada WinRAR. WinRAR adalah tempat untuk mengekstrak file-file seperti RAR, zip. WinRAR juga bisa membuat file dengan format-format yang tadi disebutkan. Kemudian yang terakhir adalah Google. Seperti yang kita tahu, Google ini adalah web browsing ya, untuk bisa mencari apapun yang ada di internet. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya, yaitu proyek akhirnya berjudul pengenalan aplikasi Smadaf dan ClickUp pada toko Raja Diskon IND. Nah, di situ kami mengenalkan kepada ownernya ya, tentang apa sih itu Smadaf dan bagaimana fungsinya, untuk apa Smadaf ini. Jadi Smadaf itu adalah antivirus yang lumayan terkenal di Indonesia ya. Fungsinya itu bisa mendeteksi virus-virus yang khususnya ada lokal di Indonesia itu bisa diatasi, mungkin bisa diatasi. Kenapa saya bilang mungkin? Karena virusnya juga semakin berkembang ya di era yang canggih ini. Setelah itu ada ClickUp. ClickUp itu adalah website atau aplikasi atau juga sebuah media untuk memanajemen untuk kasus ini, yaitu produk-produk yang ada di toko Raja Diskon IND. Jadi barang-barang yang ada di sana itu bisa dibuat untuk platformnya untuk memanajemen bagaimana barang ini akan disortir, dipilah antara barang yang rusak dan juga barang yang cacat ya, seperti itu. Kemudian di ClickUp itu bisa juga memanage karyawan. Jadi karyawan bisa diawasi untuk pengerjaannya, bisa diberikan tanggal pengerjaan sampai juga tanggal deadline pekerjaan. Untuk ClickUp ini dia menyediakan dashboard yang dimana untuk melihat keseluruhan dari data-data yang sudah dimasukkan atau jadwal-jadwal yang sudah dimasukkan, disortir, disusun, dan disitu akan terlihat pekerjaan yang sudah selesai, belum selesai, dan sangat urgent. Urgent itu yang mepet dengan deadline-nya. Mungkin seperti itu saja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.